Selamat datang di Nutritionist Week, ngobrol seputar gizi dengan santai dan asik. Kembali lagi bersama saya Inka Wahyu Arnanda, mahasiswa gizi Universitas Ngudi Waluyo. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang antropometri sebagai pengukuran status gizi. Nah, kita juga mengajak kalian semua, para generasi muda, untuk ikut serta memperbaiki masalah gizi yang ada di Indonesia. Yang paling excited pada episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial yaitu dosen gizi Universitas Ngudi Waluyo. Beliau sudah dikenal sebagai dosen panutan yang ada di Prodi Gizi Universitas Ngudi Waluyo. Beliau adalah Bu Indri Mulyasari SKZM Gizi. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi Mbak Inka. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, di masa new normal seperti ini, bagaimanakah kesibukan Bu Indri? Ataukah semakin santai atau malah semakin sibuk? Enggak, makin santai juga sih, sama aja, cuman berbeda teknis aja ya. New normal pakai masker, pembatasan jumlah kerumunan dikurangi dan seterusnya, tapi kegiatan sehari-hari sama saja seperti sebelumnya. Iya. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita tahu, tema hari ini yaitu tentang antropometri. Setahu saya, antropometri adalah ilmu yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia. Jadi, pertanyaannya, antropometri itu mengukur apa saja sih, Bu? Oke, kalau kita bicara ilmunya tuh ada antropometri itu tentang ukuran tubuh ya, betul. Iya. Yang kita ukur tentu semua ukuran tubuh tuh bisa. Kalau yang dulu kita ketahui kan cuma berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar pinggang gitu ya. Perkembangannya sekarang sampai ke lingkar leher, bahkan bisa kita ukur sebagai salah satu parameter gizi juga ya gitu. Sebetulnya antropometri tidak hanya untuk gizi, tapi juga bagaimana ukuran meja ini, ukuran kursi yang kita duduki, tinggi pintu dan seterusnya itu juga pakai ilmu antropometri supaya orang yang menggunakan nantinya nyaman. Tapi di gizi kita menggunakan antropometri untuk menilai status gizi. Gitu. Jadi melalui antropometri itu kita bisa mengetahui bahwa anak tersebut terkena stunting. Untuk indikator stunting, ya, karena stunting salah satu definisinya berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur, yang itu adalah parameter antropometri. Oh gitu. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau antropometri itu pengukuran status gizi. Nah, misalnya ada anak yang sudah melakukan pengukuran antropometri. Nah, anak tersebut hasilnya terkena stunting. Ya. Lalu, zat gizi apa yang berperan sangat besar untuk memperbaiki masalah gizi anak tersebut? Oke, jadi stunting kita kembalikan ke definisi memang dari tinggi badan. Nah, sekarang kalau bicara zat gizi apa yang paling penting, kita kembalikan lagi, kita ingat kembali materi zat gizi apa yang penting untuk pertumbuhan. Iya. Gitu, okay? Jadi yang untuk pertumbuhan utamanya, kalau kita bicara makro, zat gizi makro adalah protein tentunya. Tetapi ada zat gizi lain yang tidak kalah penting, tidak hanya protein, tapi energinya secara umum harus cukup. Berarti tidak boleh lupa juga karbohidrat dan lemak. Kalau makronya ini cukup, insya Allah sih mikronya ngikut. Yang vitamin mineralnya insya Allahnya ngikut gitu. Ya prinsip gizi seimbang lah intinya. Tapi sebagian besar anak stunting biasanya permasalahan terbesarnya adalah kekurangan energi yang diikuti dengan kekurangan protein seperti itu. Oke, Bu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini sudah kita nggak asing lagi. Gimana? Pertanyaan kita. Gimana? Setiap tahun dan pasti terjadi itu, kita kan sering mengetahui kalau sekolah kedinasan pasti mensyaratkan para calon tarunanya untuk memiliki postur tubuh yang sesuai dengan diinginkan. Nah, apa sih Bu pengaruh antropometri status gizi itu terhadap produktivitas kerja dari para taruna? Oke. Jadi kalau kita bicara apa pengaruh antropometri ke produktivitas. Jadi kalau kita menilai status gizi, bagaimana kalau dia gizi kurang gitu ya berdasarkan antropometri, atau gizi lebih berdasarkan antropometri, tentu akan berdampak ke produktivitas. Yang produktivitasnya maksimal tentu yang status gizinya kita bisa bilang normal kan, seperti itu. Apa dampaknya? Bagaimana kalau dia gizi kurang, bagaimana kalau gizi lebih? Gizi kurang berat badan. Orang kurang berat badan biasanya cenderung lebih mudah terkena penyakit infeksi.
lebih infeksi itu berarti ya gampangannya adalah flu, pilek gitu ya. Iya. Tipes. Nah, kalau seorang tentara sering pilek, sering flu gitu ya, baru serang malah batuk-batuk kan yo. Nanti tembakannya meleset dan seterusnya, misalnya ini guyonannya semacam itu. Jadi salah satunya kalau gizi kurang itu. Bagaimana kalau gizi lebih? Sebetulnya tidak hanya calon tarunanya ya, polisi, tentara pun kan juga disyaratkan untuk IMT-nya normal, respons tubuhnya normal. Kenapa? Nah sekarang bayangkan kalau gizi lebih, overweight, obesitas, berat tubuhnya, kurang gesit, tentaranya nggak gesit gitu ya, disuruh lari berapa langkah sudah menggeh-menggeh atau ngos-ngosan gitu ya bahasanya ya. Jadi kan tidak baik juga nanti bagaimana kita punya pertahanan negara kok yang satunya bengek, yang satunya ngos-ngosan kan Nggak imbang. iya, nggak, pertahanan negara kita lemah nantinya, kita butuh yang kuat. Nah itu perlu sekali satu gizi yang normal seperti itu. Saya sendiri sebagai remaja nih Bu, sering banget dengar argumen dari orang, aku tuh gendut gara-gara tulangku besar. Nah menurut Bu Indri apakah argumen tersebut itu benar atau salah? Tulang Anda besar apa kecil? Kecil. Kecil. Terus status gizinya normal gitu. Iya normal. Anemometri itu tidak hanya membahas ukuran tubuh, tetapi kita juga harus paham yang namanya ilmu anatomi. Iya. Nah, kalau kita bicara anatomi, sebetulnya ukuran tubuh manusia itu sama selama etnisnya, bukan ukuran tubuh itu, ukuran tulang ya? Iya, ukuran tulangnya itu sama selama etnisnya sama. Oh. Tidak jauh berbeda. Range-nya ya di situ-situ saja. Makanya kalau orang Asia tuh kisarannya sekian. Jadi tidak ada yang namanya gemuk karena tulangnya besar. Kalau kita bicara orang Eropa, Amerika memang orangnya lebih besar karena etnisnya kan berbeda ya. Tapi kalau kita bicara gemuk dengan tulang itu definisinya sudah berbeda. Karena gemuk itu atau obesitas ya, kita bilang obesitas saja. Itu definisinya adalah kelebihan persen lemak tubuh. Jadi tidak termasuk tulang. Tulang itu masa bebas lemak. Gimana Pak Ira? Jadi tulang itu nggak berpengaruh terhadap kegemukan tubuh ya Bu? Tidak. Karena kegemukan itu masa lemaknya yang kita nilai. Gitu. Kalau kita kelebihan lemak berarti kita kegemukan. Tulang itu masa bebas lemak, jadi tidak termasuk di masa lemak. Jadi ini dua hal yang berbeda. Iya. Gitu. Begitu ya teman-teman. Nah, terima kasih atas kesediaannya Bu Indri untuk bisa hadir di podcast kali ini. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Amin. masyarakat dan mahasiswa. Amin. Sampai jumpa.